Tuan Pavilion Muda. Begitu wacana Qin Yichen berakhir, pria parubaya bernama Paman Kai mengerutkan kening dan tidak bisa membantu mengingatkannya dengan lembut. Tidak ada apa-apa. Untuk pengingat terakhir, Liu Yunman melambaikan tangannya dengan santai. Dan kemudian seorang pria memandang Long Qingyao dan berkata, Yang mulia putri, hari ini sudah larut. Mari kita cari tempat yang tenang untuk beristirahat dulu. Meskipun Long Qingyao sangat enggan untuk berurusan dengan percakapan semacam ini, tetapi karena mereka tidak memiliki modal untuk bersaing satu sama lain, dia hanya berpura-pura sangat berguna, mengangguk. Melihat Liu Yun dan Long Qingyao berjalan satu demi satu, Paman Kai tidak bisa menahan nafas, matanya berkilat cemas. Pada akhirnya, Paman Kai hanya menghela nafas dan melambaikan tangannya, sehingga kedua pengawal istana akan menangani mayat-mayat di sini. Kemudian, mata Paman Kai juga melihat ke arah kristal roh meteor yang besar itu. Meteor spirit kristal yang cemerlang itu langka. Saya menyarankan Anda untuk tidak terpengaruh, jika tidak, HMPH. Setelah melirik Qin Yichen, Paman Kai berkata kepada Qin Yichen dengan nada mengancam, lalu dia langsung menuju spirit kristal bintang terbang. Menurut pendapatnya, ini hanya anak dari puncak Raja Bela Diri, sama sekali tidak berani melompat di depannya. Dan, dengan kekuatannya, dia sama sekali tidak peduli dengan anak dari alam Raja Bela Diri. Aku tidak tahu apakah aku bisa membuat roh kelas atas. Melihat kristal roh di depanku, Paman Kai mau tidak mau berbisik. Kemudian, dengan gerakan telapak tangannya, dia memotong spirit kristal bintang terbang di depannya. Apa? Spirit kristal bintang terbang setengah tinggi dibagi menjadi 3 olehnya, dan potongannya juga dianggap simetris. Dan tepat ketika dia akan menelanjangi salah satu dari mereka, tunggu. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Suara ini juga membuat telapak tangan Paman Kai dengan hati-hati siap untuk dilucuti. Seberkas gangguan True Origin, hampir meledak di meteor spirit kristal. Apa yang sedang kamu lakukan? Tanda seru. Paman Kai memandang Qin Yichen yang datang dengan tatapan muram, dengan sentuhan kemarahan di suaranya. Jika kamu memotongnya seperti ini, jika itu adalah roh kelas atas, bukankah itu akan disia-siakan olehmu? Menghadapi mata buruk dari pembangkit tenaga listrik tingkat menengah di alam kekaisaran, Qin Yichen sama sekali tidak berhenti seperti yang diharapkan Paman Kai, tetapi wajahnya memiliki sentuhan cemoohan. HMPH, apa bedanya bagimu? Wajah Paman Kai sedikit malu. Memang, untuk pengupasan Flying Star Spirit Crystal, secara umum, dia membutuhkan jenis kalsiter profesional. Meskipun dia memiliki kemampuan ini, sangat mungkin secara tidak sengaja menyebabkan kerusakan dan pemborosan. Setelah mendengus dingin, Paman Kai siap untuk memarahi Qin Yichen untuk pergi. Tetapi setelah melihat yang terakhir dengan senyuman, matanya bersinar. Bisakah kamu mengapur? Saya bukan ahli litograf. Qin Yichen mengangkat bahu. Tepat ketika yang terakhir akan meledak, dia bergema dengan semacam ironi. Namun, itu pasti lebih baik daripada kamu. Ketika kalimat ini terdengar, Paman Kai, yang akan marah, juga tidak bisa mengurus mereka saat ini. Dan kulitnya yang suram juga banyak berkurang. Itu, bagaimana dengan adik? Paman Kai memaksakan senyum, dan berkata sedikit memalukan. Lagi pula, di detik sebelumnya, dia masih mengoceh tentang yang terakhir. Dan saat ini, dia menginginkan seseorang. Spirit kristal bintang terbang ini terlalu mencolok. Jika dibawa bersamamu, pasti akan tertegun. Jika bisa dihilangkan, tentu saja itu yang terbaik. Tentu saja tidak apa-apa untuk membantumu Kalsit. Tapi, kata Qin Yichen sambil tersenyum. Tetapi nadanya berhenti. Tapi apa? Paman Kai mengerutkan kening, bertanya. Jika bukan karena alasan tertentu, dia bisa mengambil kembali spirit kristal bintang terbang ini dan membiarkan kalsiter keluarganya terurai. Bagaimana dia bisa berbisik kepada anak Raja Bela Diri di sini? Kamu harus berjanji padaku dan dengan aman mengirim kami ke acara Akbar Dinasti. Kata Qin Yichen dengan sedikit terangan. Peristiwa kekaisaran? Ketika dia mendengar 4 kata ini, ada sentuhan ejekan di mata Paman Kai. Tetapi dia bersembunyi dengan baik dan meninggal. Seorang anak dari Martial King Peak akan berpartisipasi dalam dinasti kekaisaran, yang menurutnya sama dengan kematian. Benar saja, dinasti Naga Langit yang terkenal itu sebenarnya adalah dinasti kecil. Kalau tidak, mengapa anak laki-laki dari Martial King Peak dikirim? Tanda seru. Tanda seru. Tidak masalah. Namun, terlepas dari penghinaan di hatinya, Paman Kai tidak menunjukkannya di wajahnya. Tetapi setuju dengan senyuman, mengangguk. Mendengar ini, Qin Yichen baru saja melangkah maju. Tapi dia melihat ke arah Liu Yun dan Long Qingyao pergi. Yakinlah, Tuan Pavilion Muda bukanlah tipe orang yang berisiko. Seolah melihat kekhawatiran Qin Yichen, kata Paman Kai. Qin Yichen mengangguk. Jika Liu Yun sama dengan tentara bayaran sebelumnya, dia bisa dipaksa untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Dan dia tidak akan memperlakukan putri dari dinasti kecil dengan baik. Kemudian, Qin Yichen bingung. True Origin membungkus telapak tangannya dan memotongnya pada spirit kristal bintang terbang di depannya. Yah,
Asal sejati anak ini. Melihat telapak tangan Qin Yichen yang dibungkus oleh True Origin, Kai Kai mengerutkan kening. Ini bukan karena True Origin Qin Yichen terlalu aneh, tetapi True Origin yang terlalu biasa dan tidak berwarna, sama sekali tidak memiliki atribut. Bahkan Martial Spirit. Paman Kai bergumam dalam kebingungan. Bagaimana mungkin orang yang bisa mendapatkan tempat untuk berpartisipasi dalam acara kerajaan memiliki level seperti itu? Mungkinkah, sisi mana dari kuota anak ini, pasukan ingin membiarkannya dirusak? Untuk reaksi Paman Kai, Qin Yichen tersenyum di hatinya. Yang dia inginkan adalah efek ini. Dia tidak suka menunjukkan segalanya. Sua. Hei. Saat telapak tangannya menari, potongan-potongan kerikil jatuh menjadi pasir. Itu hanya sesaat. Kristal roh meteor besar ini telah dipotong menjadi dua. Pada saat ini, sedikit cahaya juga terungkap darinya. Pengiriman. Melihat cahaya redup ini, ada sentuhan kegembiraan di mata Paman Kai. Dilihat dari gloss ini, urutan spesies roh ini tidak rendah. Setelah cahaya keluar, Qin Yichen sama sekali tidak ingin melepaskan roh itu secara langsung, tetapi dengan hati-hati perlahan-lahan melepaskan roh kristal bintang terbang dari sekelilingnya. Akhirnya, roh seukuran kepalan tangan muncul di tangan Qin Yichen. Semangat tingkat tinggi. Melihat spesies roh ini, ada sentuhan kegembiraan di mata Paman Kai. Spesies roh bermutu tinggi seperti itu, apakah itu nilai atau kemanjuran, dapat membuatnya merasa baik. Dan Qin Yichen, jika dia tahu bahwa dia tidak bisa bermain dengan pikirannya, dia akan melemparkan spesies roh bermutu tinggi itu ke yang terakhir tanpa keterikatan apapun.